Namun di balik kesedihannya, kini Ikang berusaha untuk tegar menjalani hidup dan ikhlas atas takdir yang disuratkan oleh Sang Pencipta. Kehilangan orang tercinta bukanlah hal yang mudah, apalagi ditinggal pergi belahan jiwa yang sudah bersama belasan bahkan puluhan tahun lamanya. Tentu menjadi duka yang teramat dalam dirasakan oleh mereka yang ditinggalkan. Dan berikut, inilah 5 kisah cinta sehidup semati pasangan selebriti yang romantis dan menyentuh hati banyak orang dalam Top 5 versi Silet. Pertama, Ikang Fauzi Marissa Haque. Pemirsa Silet RCTI, pada tanggal 15 Oktober 2024 kemarin menjadi hari yang sangat pilu bagi Ikang Fauzi. Karena di momen tersebut adalah hari kelahiran sang istri Marissa Haque. Sebagai bentuk untuk memperingatinya, Ikang bersama putrinya Bella Fauzi dan Soraya Haque berziarah ke makam almarhumah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ikang pun datang dengan membawa bunga mawar putih yang sangat disukai istrinya semasa hidup. Di pusara Marissa mereka berdoa dan menaburkan bunga sebagai bentuk tanda cinta kasih. Meskipun berusaha tegar, namun kenangan akan almarhumah, terutama di hari ulang tahun, masih begitu terasa. Kerinduan pun begitu nyata terlihat di wajah Ikang saat ia mencium dan memeluk nisan sang istri tercinta. Namun di balik kesedihannya, kini Ikang berusaha untuk tegar menjalani hidup dan ikhlas atas takdir yang disuratkan oleh Sang Pencipta. Makasih Bang. Saat ini ya masih terus berusaha untuk belajar tegar ya, dan juga ikhlas. Pasti itu semua proses yang harus dilalui pastinya ya. Dan ya betul sekali hari ini kita datang untuk nyekar ke makam almarhumah ibu saya, karena hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Oktober yaitu hari kelahiran ibu saya gitu. Tahun lalu sih waktu ibu masih ada ya kita biasanya makan sekeluarga gitu di tempat restoran favorit ibu aja gitu, bisa di mana aja, yang penting kita mau quality time gitu. Ya, menguatkan diri sebenarnya dengan mengakui kekuasaan Allah yang paling besar. Saya nggak berdaya, saya hanya bisa percaya dengan apa yang sudah digariskan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti pertama kali aku bilang, aku mencintai istri saya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat maut memisahkan kita, itulah yang terbaik, yang saya nggak mampu berpikir mencari tahu dari sisi mana itu yang terbaik. Kedua, Widiawati Sopan Sopian. Kisah cinta sehidup semati pasangan Widiawati dan Sopan Sopian juga tak kalah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keduanya bertemu di tahun 1971 dalam proyek film Pengantin Remaja. Gejolak asmara pun tumbuh dari cinta lokasi hingga akhirnya menikah setahun kemudian dengan perayaan sederhana. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 2008, Widiawati harus menerima takdir pilu kehilangan suami tercinta. Sopan meninggal dunia dalam kecelakaan saat touring moge keliling Pulau Jawa bertepatan dengan anniversary pernikahan mereka. Sampai saat ini pun masih teringat jelas di benak Widiawati hari terakhir pertemuan mereka yang membuatnya tak kuasa menahan air mata.
Pasca kepergian Sopan, Widiawati merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Jiwanya terguncang, bahkan sampai disarankan untuk meminta bantuan psikiater. Di usianya yang kini menginjak 74 tahun, Widiawati pun memilih untuk tidak menikah dan tetap sendiri. Ya, mau berangkat ke Jogja, saya masuk mobil karena biasanya saya ikut, tapi kali ini dia sempat ketika sebelum dia turun, dia bilang, kamu nggak usah ikut ya. Dia bilang. Ketika suami meninggal, saya di hadapan jenazah saya bilang, kamu harus tetap jagain saya seperti kamu jaga saya ketika kamu masih ada. Itu saya bicara. Dan ya insya Allah saya memang kepikiran buat kawin aja enggak. Gitu. Kepikiran buat kawin aja enggak. Gitu. Kalau masalah mendatangi makam, buat saya yang terpenting adalah doa. Kadang mimpi suka ya sering lah. Kadang pernah kalau pas saya ulang tahun tuh mukanya dia di muka saya gitu loh. Kaget gitu saya kan. Ketiga, Indro Warkop Nita Oktobianti. Kepergian sang istri Nita Oktobianti pada tahun 2018 lalu juga menjadi kesedihan mendalam bagi seorang Indro Warkop. Sebelum meninggal dunia, almarhumah sempat berjuang melawan sakit kanker paru-paru yang dideritanya. Di balik pekatnya duka, mengalir indahnya cerita cinta Indro dan Anti yang hanya dipisahkan oleh maut. Menjadi cinta pertama Anti, dinikahi Indro pada tahun 1981 silam. Selama 37 tahun hidup bersama, tak pernah ada kabar miring yang menyertai perjalanan rumah tangga mereka. Dan ketika divonis kanker paru-paru pada tahun 2017, Indro yang tak pernah sejengkal pun meninggalkan Anti kecuali untuk syuting dan urusan pekerjaan. Dengan setia mendampingi istrinya saat terbaring lemah melawan penyakitnya. Sehari sebelum meninggal dunia, Indro seakan mendapat firasat saat istrinya terus berucap ingin pulang. Meski ketika itu, Indro justru mengucapkan selamat ulang tahun dan menyatakan cinta untuk teman hidupnya itu. Nggak ada, cuman waktu ulang tahun aja. Pertama saya yang ngasih selamat ya, cuman bilang udah selesai aku mau pulang. Saya bilang selamat ulang tahun, terima kasih ya sayang. Terus pokoknya semuanya dijawab, saya bilang I love you too. Waktu dia sulit bernapas, saya sama putri yang sama ibu yang memandu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai akhirnya dokter bilang, ibu udah nggak ada. Keempat, Tukul Arwana Susi. Kisah asmara penuh cinta dan kesetiaan juga hadir dari komedian Tukul Arwana. Perjalanan pernikahannya dengan istri tercinta Susiana begitu romantis hingga dipisahkan oleh maut. Tukul menikahi Susi pada tahun 1995 saat dirinya bahkan belum eksis di dunia entertainment. Hingga akhirnya mendulang kesuksesan, Tukul bahkan menyebut sang istri menjadi sosok yang sangat berjasa dalam karirnya. Keduanya pun tetap menjalani kehidupan sederhana dan semakin berbahagia dengan kehadiran buah hati tercinta. Namun pada tanggal 23 Agustus tahun 2016, Tukul harus mengikhlaskan belahan jiwanya yang berpulang lebih dulu ke pangkuan Sang Pencipta. Pasca kepergian Susi, Tukul pun belum menikah kembali dan kini tengah menjalani proses penyembuhan dari sakit karena pendarahan otak hingga stroke di tahun 2021. Saya senang lihat kelapa, pohon kelapa, kalau ada pohon kelapa berhenti. Senang ya. Senang kalau lihat pemandangan, senang.
gitu. Makan deh soto paling suka ya. Mudah-mudahan beliau almarhumah berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Ya, semua diikhlaskan toh. Uang itu semua milik Allah. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Semua itu ya apapun bisa ya. Doa ya Al-Fatihah, Al-Fatihah itu subhanallah ya. Ini bukan kehilangan, kalau kehilangan berarti nggak ikhlas. Semua kan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah saya bukan hanya mimpi, dikenang terus selamanya. Dan kelima, Umi Pipik Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pilunya kehilangan belahan jiwa juga sangat dirasakan oleh seorang Pipik Dian Irawati. Wanita yang akrab disapa Umi Pipik itu bahkan sampai tak kuasa menahan kesedihannya saat mendapat kabar sang suami, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia dalam kecelakaan sepeda motor pada tanggal 26 April 2013 silam. Saking pedihnya, ia sampai pingsan saat jenazah almarhum tiba di rumah duka. Tangis air mata pun terus mengalir sepanjang proses pemakaman UJ yang dihadiri oleh lautan manusia. Menelisik balik ke belakang, Umi Pipik dan UJ menikah pada tahun 1999. Semasa hidup, UJ juga dikenal sebagai sosok yang romantis, bahkan sampai membuatkan lagu berjudul Bidadari Surga untuk menggambarkan betapa ia sangat mencintai sang istri. 11 tahun pasca kepergian UJ, Umi Pipik pun memilih masih tetap sendiri. Ia pun melanjutkan perjuangan almarhum terjun di jalan dakwah dengan penampilan memakai cadar. Umi Pipik juga selalu rutin berziarah ke makam sang suami tercinta. Rasa rindu itu pun semakin terasa, apalagi saat UJ beberapa kali datang ke dalam mimpi Umi Pipik. Sini. Saya ngendong. Maaf. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika ziarah tuh pasti akan ingat kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan beliau gitu, walaupun manusia itu kan gak ada yang sempurna gitu. Saya nggak sempurna, beliau nggak sempurna, tetapi bagaimana dalam perjalanan hidup kami berdua itu banyaklah lika-likunya, banyak ujiannya. Jadi ya yang kami ingat hanya ya kebaikan-kebaikan saja gitu. Kalau keburukan kan nggak perlu diingat lagi. Sedih lah pasti ya, karena ingat juga beberapa kali kalau saya lagi sedih gitu terus suka datang gitu di mimpi gitu. Kayak pas kemarin saya sakit itu beliau sempat datang juga di mimpi. Jangan lupa saksikan Silet. Saksikan Silet terus hanya di RCTI. Di RCTI, oke. RCTI, oke.